Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi Berbincang Kesehatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan tema Yuk ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Udah semangat. Kita menjaga jarak. Ulangi. Oke, dengan tema Yuk ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan. Ya. Kita biar terlihat kayak kompak. Oke. Kayak udah di briefing 3 tahun gitu ya. Oke, nah kita ulangi lagi ya. Halo Tribuners, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi Berbincang Kesehatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan tema Yuk ingat pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tepuk tangan. Seneng saya. Terima kasih. Seneng saya. Nggak sia-sia dulu kuliahnya pendidikan. Anda ada hubungannya. Tunggu loh. Iya. Oke, nah kita tadi udah ngebahas tentang memakai masker. Jadi masker yang ini kita agak ulas sedikit ya. Jadi biar Tribuners kembali refresh gitu. Jadi kalau untuk memakai masker yang baik itu sebaiknya ini untuk teman-teman medis itu sebaiknya memakai yang N95. Yeah. Dan itu untuk 1 kali pemakaian ya. Yeah. Itu yang paling baik gitu, paling maksimal fungsinya 1 kali pemakaian itu tidak peduli berapa lama durasinya ya. Kalau sekali aja udah dibuka gitu aja jangan dipakai lagi. Gitu. Kalau misalnya untuk masyarakat umum kalau buat kita yang
masih sehat, masih belum terpapar COVID-19, kita sebaiknya memakai masker yang menggunakan 3 lapisan kain. Yang itu fungsinya tadi untuk bagian dari dalam ini untuk menahan keluarnya virus. Sedangkan yang kalau dari luarnya ini untuk dia tidak masuk gitu ya. Jadi makanya harus 3 lapis. Dan kalau untuk teman-teman yang sekarang sedang survive, semoga cepat sembuh juga buat teman-teman kita yang sekarang sedang berjuang melawan COVID ini, sebaiknya memakai surgical mask. Betul. Atau masker-masker yang sempat langka itu lah, masker-masker kesehatan yang pasti teman-teman sekarang sudah bisa kembali dapatkan di baik itu di apotek, di toko-toko obat, dan juga banyaklah di supermarket juga sudah ada gitu. Dan bicara tentang mencuci tangan, jadi sabun dan hand sanitizer itu memang sudah sangat dianjurkan gitu, karena ketika sabun dan hand sanitizer ini sudah masuk ke pasar, ini pasti sudah melewati izin dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan yang pasti sudah punya di dalamnya tuh ada kandungan-kandungan yang memang sangat efektif untuk membunuh virus dan kuman. Betul. Gitu. Jadi jangan bosan memakai masker, jangan bosan cuci tangan, dan ini yang paling signifikan yang ketiga, ini terkesannya sepertinya kayak hal yang biasa saja, hal yang sebenarnya tidak perlu kita jadikan sebuah polemik atau segala macam, karena ternyata melawan COVID ini tidak mesti dengan hal-hal yang kita kan pandemi ini kan besar. Semua orang berasumsi, oh ini penyakitnya luar biasa nih. Semua orang dulu kan image-nya, oh kena COVID meninggal. Ternyata untuk mengantisipasinya tidak sesulit itu ya. Iya. Kita udah mulai dengan memakai masker, mencuci tangan, selanjutnya adalah menjaga jarak. Wah, ini yang agak-agak dilema gitu ya, menjaga jarak. Ini kan saat ini menjaga jarak menjadi hal yang sangat sulit sekali dilakukan. Untuk COVID sendiri, untuk COVID-19 ini sendiri ya, seberapa efektif gitu dok? Nah nih Dokter Erik dengan Dokter Joy mungkin bisa, ini mungkin pernah ada jarak gitu. Oh, pernah sih, kami pernah musuhan sih. Pernah. Oh pernah musuhan, bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya? Beda ya? Mungkin pernah merasakan hubungan berjarak gitu, atau sempat misalnya kuliahnya jauh dari keluarga kita, tapi kita nggak bahas itu ya, nanti kita bahas di sisi lain, tapi ini kita fokusnya di COVID-19 ini, seberapa efektifkah gitu Oke lah. kita dengan menjaga jarak Oke. untuk melawan COVID ini. Tuh. Gimana? Siapa yang pernah LDR mungkin bisa duluan? Oh iya, ya udah saya lah ya. Oh, ketahuan Ya, ya. Mbak Dokter ini udah nggak single lagi Tribuners ya, tapi iya. mungkin bisa aja double, belum tentu. Nah, itulah jadi buat itu pacar saya di area Kakap, sabar ya. Nanti saya ke sana ya. Jangan usah khawatir. Ya, jadi itu apa? Budidaya ikan kayak gimana ini? Jual siput. Makasih keterangannya. Iya. Buka usaha resto ya? Ya enggak. Resort kayaknya ya? Bukan. Ini panjang dia ngomongin gitu. Masih hidupan pribadi saya sih, gimana sih? Kan jadi infotainment. Jadi infotainment jadi Menjaga jarak. Oh iya, menjaga Dalam jarak. COVID. Nah udah, jadi menjaga jarak dalam COVID ya. Nah jadi kan gini, anggap aja kan tadi kan udah dijelaskan sama Dokter Joy, penularan lewat droplet, ya kan, intinya droplet. Iya. Tempat masuknya bisa banyak, bisa mata, hidung atau mulut. Mulut. Anggap aja droplet itu kayak peluru gitu. Oke. Nah, anggap aja itu kayak sebuah peluru yang ditembakkan dari mulut kita. Kalau sekiranya kita misalnya kita nggak pakai masker nih misalnya. Oh. Nah, ditembakkan pakai ke apa namanya, peluru keluar dari mulut kita lah gitu. Nah, tentu saja udah jelas kan kalau peluru jaraknya makin jauh kan makin susah kena ada istilahnya. Oke. Nah, sederhananya kayak gitu aja. Jadi memang dengan menjaga jarak, nah kan ada penelitian itu kalau 1 meter itu kan lebih dari 1 meter itu bisa menurunkan sangat jauh gitu kemungkinannya. Makanya kan ada rekomendasi 1 meter kan. 1 meter. Ada kan dibilang 1 meter. Nah, itu udah diteliti memang ternyata kalau di atas 1 meter itu peluru itu tadi, droplet tadi itu mungkin kemungkinan kenanya ke orang itu jauh lebih kecil gitu. Nah, makanya direkomendasikan buat 1 meter, dan ya itu tadi harus memang ya ini sih emang agak sulit sih, memang maksudnya sulit sih, menjaga jarak sulit itu. Iya. Karena kita udah biasakan dengan teman-teman kita, udah berangkul-rangkul, berbanting-banting istilahnya kan. Maaf, itu agak ekstrim pertemanan. Iya. Tapi gitulah. Jadi intinya memang Iya, itu tadi setuju, mencegah setuju. supaya droplet itu tidak kena orang lain gitu aja. Iya. Ya, itu. Apalagi buat ini ya, teman-teman yang punya mobilitas yang tinggi, misalnya Iya. punya aktivitas dengan apa ya, ruang lingkup komunikasi yang sangat interaktif gitu setiap sama orang, betul. teman yang di bidang marketing, teman-teman yang
setiap hari harus bertemu klien atau misalnya apalagi yang buat frontliner tiap hari pasti ketemu customer kayak gitu kan, Iya, itu kan betul. agak sulit dihindari ya Nah, gitu ya. betul, Makanya menjaga jarak ini sendiri menjadi salah satu hal yang paling efektif Betul. sekali dalam COVID-19 ini. Tapi dia nggak pro bucin soalnya. Iya. Kalau bucin nggak suka nih disuruh jaga Iya. jarak. Apapun akan kulakukan. Iya, betul. Apapun kan dilakukan. Apakah aku harus pakai APD atau mantel nih? Mau akan kulakukan. Tapi sebaiknya ini jangan sampai kejadian ya Tribunersnya, hanya karena keegoannya kita ada rasa kayak wah ingin bertemu, bukan hanya bertemu dengan orang yang kita sayang, tapi keluarga apa segala macam, rekan kerja. Sebenarnya kita harus memastikan kita udah bersih dulu nih. Betul. Benar-benar harus yakin. Jadi bersih itu bukan hanya kita melakukan protokol kesehatan, tapi kita yakin nih berarti kita hari ini udah benar-benar melakukan itu 100%. Betul sekali, betul Makanya kalau sekali. biasakan kalau misalnya setelah pulang kerja atau segala macam mungkin harusnya mandi dulu ya dok ya. Betul. Misalnya kayak baju-baju yang udah kita pakai ini kita jangan dibuang tapi kita bersihkan dulu. Tidar ulang. Itu Iya. ulangnya jadi kompos buat tanaman Ya, gitu. atau di prelovkan. Jangan ya. Jadi jualan lu. Kalau mau pre-love cuci dulu gitu Iya, ya. betul Jangan, lah. wah, aku kayaknya COVID nih. Pre-love aja baju. Jangan ya. Terlalu pintar otaknya. Iya. Kebanyakan pintar, kelamaan, menyesatkan. Jadi Oke, selanjutnya adalah seberapa aman ya. Aku tadi udah disinggung 1 meter itu yang dianjurkan. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang paling sejauh-jauhnya kali ya. jauh-jauhnya iya betul aja. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman kesehatan itu jadi sebuah ini nggak sih? Kan kalau orang kan mikirnya kalau kita masyarakat umum jadinya risih nih. Wah, disuruh jaga jarak nih sama teman-teman di bidang kesehatan ngeluarkan nih Kementerian Kesehatan bilang kita harus menjaga jarak bla 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 bla, bla. Tapi untuk teman-teman kesehatan sendiri yang memang apa ya? Kan itu servisnya nggak bisa ya. Misalnya masa suntik dikasih Kayak sniper. Iya kan? Kita Misalnya nggak tahu gitu kan. Itu gimana tuh, Dok? Oh, kalau di tenaga kesehatan, lingkup kerja tenaga Iya, kesehatan iya. ya pasti nggak mau nggak bisa jauh-jauh gitu. Dan makanya karena itu APD lebih lengkap daripada yang oke. disarankan untuk masyarakat umum. Oke. Misalnya hazmat, yang lengkap kayak baju astronot gitu. Oke, dan itu panas pastinya, Dok ya. Iya. Iya. Oke, nah ini jadi kan kita kan sempat ini ya, sempat makanya lah apa ya? Kalau COVID ini sendiri penanganannya dari pribadi ini tidak komprehensif nih, pemahamannya tentang cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu jadinya agak kemana-mana. Maka sempatnya ada orang masyarakat umum yang ditemukan belanja pakai APD, kayak gitu kan. Itu dia. Sedangkan teman-teman di bidang di dunia kesehatan surviving nih untuk get Iya. to get that to get that outfits thing lah. gitu Betul, kan. betul. Karena kan COVID ini datangnya mendadak, jadi nggak mungkin seluruh rumah sakit itu tiba-tiba aja ada. gitu. Iya, Harus betul. nunggu, mungkin harus bergantian juga pemesanannya atau datangnya bareng nih, karena kan harus distribusinya kan juga nggak semudah kalau nggak ada COVID gitu kan. Jadi sementara ada teman-teman kita yang mungkin punya kecemasan tingkat tinggi, ya udah aku beli APD aja nih, belanja makan sate pakai APD, yang kayak gitu. Kalau jadi kalau di rumah sakit itu ya salah satu caranya dok ya memakai Iya. APD. Iya, Iya, jadi betul. APD lengkap kalau di rumah sakit. Pakainya maskernya N95, Oke. terus dilapis lagi pakai surgical mask, pakai goggles, pakai face shield, pakai hazmat, pakai apa sih sepatu boot, Oke. sepatu apa sih yang buat orang nyuci itu? Iya. Ya itulah. Alright, Suatu boot yang buat ya itulah yang tebal itulah yang anti paku, anti bom itulah. Iya. Enggak anti paku lah. Anti ranjau. Anti ranjau. Iya. Berarti kalau bisa ya gimana? sebaiknya berarti kalau di dalam berarti banyak sekali, maka tadi semakin Iya, banyak banyak sekali. lapisannya Iya. semakin baik. Iya. Tapi kembali lagi dilihat dari kebutuhan kita apa dulu Iya. gitu ya. Iya. Kalau dari teman-teman di medis ya memang udah wajib, karena kalau misalnya nggak kayak gitu ya ngapain gitu maksudnya juga kita teman-teman ini nih selalu menyarankan kita harus aman nih, harus safe, harus clean, harus healthy, harus health gitu kondisinya. Tapi misalnya tidak memakai APD kan juga membahayakan juga kan Iya, ya, dok ya. betul, Apalagi kalau di rumah sakit nggak cuman kita nggak bahas tentang COVID ya, di rumah sakit itu kan pasti yang datang aja tuh orang yang memang tidak sehat gitu Iya, ya. pasti lah ya. Nah ini juga Tribuners yang harusnya kita apresiasi luar biasa sekali untuk tenaga kesehatan, karena jangan kita lihat dari sudut pandang kasus COVID aja nih gitu. Tapi memang hidupnya teman-teman saya selalu percaya teman-teman
kesehatan itu pasti hidupnya itu jauh lebih cemas dibanding kita yang masyarakat umum gitu. Karena kita kan nggak setiap hari ke rumah sakit ya. Kita nggak setiap hari bertemu sama orang yang sakit. Sedangkan yang sakit ini kan ada dua, pemahaman orang awam seperti itu ada dua. Sakit yang umum, sakit yang menular. Nah, Dan dua-duanya kan harus ditanganin ya. betul. Gak bisa kayak menular nggak usah ditanganin aja nih. Bisa mati aja nih dia. Ya nggak gitu juga kan. Nggak Dok. gitu, ya. Juga harus ada special treatment gitu. Dan ini juga semakin berat tanggung jawabnya ketika when it comes to COVID gitu kan. When it comes to COVID-19 ini itu bukan sebuah hal yang menyenangkan. Wah, kita menemukan sesuatu yang baru. Ada yang baru nih gitu. Tapi kan justru kayak mempertaruhkan istilahnya paling tinggi ya mempertaruhkan nyawa. Kan? Betul, Jadi betul. belum dulu kamu yang bisa nularkan ya teman-teman di rumah sakit itu udah harus siap siaga gitu ya. Iya, betul. Makanya disebutlah garda terdepan, salah satunya adalah tim medis gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita ngomong tentang ruang lingkup nih untuk menjaga jarak itu kan kita ada kantor dan juga ada area publik gitu kan yang sulit gitu rasanya buat kita ada jarak gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang salut sekali buat teman-teman atau perusahaan yang benar-benar masih fokus untuk work from home. Iya, WFH ya. Walaupun ya. saya banyak sekali mendengar cerita bahwa ternyata work from home ini tidak semenyenangkan yang kita bayangkan. Wah, tidak kerja, di rumah saja gitu kan. Tapi ternyata Tidak. banyak sekali hal-hal yang menghambat. Misalnya belum tentu semuanya jaringan internetnya baik Iya, gitu ya. makanya. Atau misalnya ada komunikasi yang sebaiknya lebih nyaman disampaikan langsung tapi tidak betul bisa. lah. Jadi agak sedikit tertunda plan-plan atau misalnya target-target yang ingin dicapai jadinya tidak tercapai kayak gitu kan. Tapi betul, betul. kalau untuk di ruang kantor atau di area publik ini tipsnya nih untuk social distancing ke masyarakat apa sih yang mungkin ada beberapa tips yang bisa disampaikan ke masyarakat, Dok? Oke, kalau tips itu pasti tetap social distancing sebisa mungkin 1-2 meter dan tetap pakai masker. Oke. Ya, tetap itu sih. Sama sebisa mungkin ventilasi baik. Ventilasi dalam satu ruangan. Jadi nggak pengap. Gitu. Oh, oke. Mhm. Oh, Oke. itu kalau di ini ya untuk kalau di tempat yang umum, tempat terbuka Iya. berarti 1 meter sampai 2 meter pakai masker. Kira ada mau ditambahin? Oh ya, kalau dari saya sih gini, jadi kan kita ngerti lah kalau keadaan negara ini kan nggak cuman sektor kesehatan yang krisis, tapi ekonomi juga gitu Setuju. kan. Nah, dan saya memang kita ngomong realistis aja lah, kita di sini kan ekonomi itu harus berjalan gitu. Kita nggak bisa ngelarang orang juga untuk gimana dia berbisnis gimana itu juga nggak bisa. Kita emang kalau kita ngikutin protokol kan kayak memang nggak boleh benar-benar kalau bisa tuh nggak usah ketemu gitu atau apa. Tapi kan Benar. nggak bisa, ekonomi nggak bisa gitu. Jadi inti tadi kan kita udah ada 3 poin tuh kan, menjaga jarak, Memakai masker. memakai masker dan mencuci tangan. Oke. Nah jadi setidaknya kalau misalnya yang menjaga jarak itu tidak bisa mohon maaf ya, sekiranya memang tidak memungkinkan untuk maksimalkan ya 2 itu tadi. Oke. Nah jadi pakai masker selalu dikocek atau pokoknya selalu bawa masker itu penting. Maskernya yang standar ya, jangan pakai masker yang kemarin ada viral kan, masker scuba. Yang ada mulut lah, ada SpongeBob lah itu kan, nah itu ada Hello Kitty-nya. Nah itu jangan, maksudnya itu dipakailah masker yang standar, masker 3 lapis itu, bilang aja masker 3 lapis atau masker bedah ya, tapi bedah sih tidak usah lah, 3 lapis cukup untuk masyarakat kan, di apotek orang ngerti. Oke. Terus jangan lupa bekal hand sanitizer dikocek, itu penting. Jadi kan sesuai kata Dokter Joy tadi, hand sanitizer pun sudah cukup. Memang saya setuju dan memang itu yang penting bekal dikocek. Nah terus ya itu makanya itu tadi. Sekiranya memang kita ekonomi harus berjalan, memang jarak juga yang sulit dijaga, ya istilahnya, ya nggak apa-apa, maksimalkan poin yang lain. Dan selalu, ini yang paling penting, selalu pikirkan orang lain gitu. Great. Jadi jangan karena kecuekan kita itu, kita mencelakai orang lain. Apalagi untuk anak-anak muda nih, ini fokus untuk orang-orang muda, karena pada ini ya, Dokter J, kalau pada corona kan biasanya kalau orang yang fisiknya masih kuat OTG ya, tanpa gejala ya. Orang OTG itu orang tanpa gejala ya. Nah, itu tadi. Makanya hati-hati, jangan sampai Anda karena Anda merasa cuek dan Anda merasa sehat, Anda membawanya ke orang yang lain yang lebih tua kan. Kalau orang yang lebih tua kan bahaya, itu lebih efeknya lebih komorbid. Ya, komorbid, efeknya lebih buruk gitu. Oke, wah. itu yang penting sih. Ini terima kasih sudah banyak sekali memberikan ini ya, penjelasan-penjelasan yang memang sangat kita butuhkan untuk benar-benar merefresh kembali bahwa kita sekarang mau eranya new normal atau nanti after new normal mau segala macam, kita harus tetap
menjaga yang namanya kesehatan dan kebersihan diri kita. Ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bentuk kepedulian kita ke orang lain gitu. Betul. Nah, ini kami ucapkan terima kasih sekali untuk Badan Nasional Penanggulangan